Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Kreator. Jadi saya akan mengajak Anda belajar bersama di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi kita di sini akan membahas faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebenarnya pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian dan pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri sebenarnya ya. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia, hal itu dapat disebabkan oleh program pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku yang warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Jadi di sini saya akan membahas poin yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan pengingkaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Jadi sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan perilaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Kemudian yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi di era zaman ini banyak sekali kekuasaan seperti kekuasaan pemerintah berbuat sewenang-wenang dalam memiliki satu kekuasaannya. Kemudian di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain dapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Kemudian ketidaktegasan aparat penegakan hukum. Aparat penegakan hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Jadi di era ini penyalahgunaan teknologi semakin tinggi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif. Jadi di sini bergantung dari warga negara itu sendiri bagaimana cara mengimbangi atau bagaimana cara mengarahkan teknologi ke arah yang positif. Jadi kasusnya sudah sangat banyak sekali terhadap dampak dari kemajuan teknologi ini. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia akibat dari teknologi itu sendiri. Oke, sekian materi dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di subscribe ya.